Nama saya Faisal Adi Rapip. Nama saya Raisa Nabila Artanadifa. Kami akan menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah dan tanggapan kaum muslimin atas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab berbondong-bondong masuk agama Islam. Banyaknya para kabilah Arab mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan diri memeluk agama Islam dan turunnya Quran surat An-Nasr, Haji Wada. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwa beliau melaksanakan Haji Wada, haji yang terakhir pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah dengan diikuti 100.000 orang kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Arafah. Isi khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang menganiaya dan berlaku kasar terhadap istri-istri mereka dan jangan menuntut balas dendam di zaman jahiliyah, dan jangan riba, dan jangan pula saling membunuh, dan berpegang teguhlah kepada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Hendaknya kaum muslimin bersaudara dengan muslim lainnya. Lalu untanya terhenyak dan turunlah wahyu yang terakhir, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya, pada suatu hari aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah cukupkan bagimu nikmatku dan telah aku ridhoi bagimu Islam sebagai agamamu. Sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari makam Al-Baqi'ul Ghazbah dan sampai di rumah Siti Aisyah, beliau merasakan kesakitan, sehingga ketika beliau akan melaksanakan sholat berjamaah, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan imamnya. Wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal dunia di pangkuan Ibu Siti Aisyah. Berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bingung dan cemas atas menerima berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liman kana yarzi'ullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan mengingat sebanyak-banyaknya. Di sini saya akan menjelaskan tanggapan kaum muslimin tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada kemarahan Umar bin Khattab saat mendengar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak membayangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, sehingga Umar bin Khattab mengatakan ia akan membunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Maka dari itu, setelah Abu Bakar mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah wafat, ia berpidato di hadapan kaum muslimin, memberitahukan kemangkatan Rasulullah dan membacakan surat Ali Imran ayat 144, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, dan apabila ada orang yang murtad
karena terbunuhnya atau karena kematian Rasulullah itu adalah usaha yang sia-sia. Ayat ini juga menegaskan kepada kaum muslimin bahwa ketika mereka murtad, mereka tidak akan merugikan Allah sedikit pun, melainkan mereka merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, ada pemilihan khalifah sehingga terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Sebelum jenazah Rasulullah dimakamkan terlebih dahulu, diselenggarakan pemilihan khalifah yang akan menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Maka terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah dan semua orang menyetujuinya. Nah, pada proses ini diawali dengan perdebatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Namun disepakati melalui diskusi terbuka, maka Abu Bakar terpilih secara aklamasi setelah beberapa tokoh terkemuka seperti Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah membaiatnya terlebih dahulu. Lalu setelah Nabi wafat, adanya kekufuran atau banyak orang yang murtad, banyak orang yang tidak mau membayar zakat, juga adanya nabi palsu. Ada 3 orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Yang pertama ada Tulaihah bin Huwailid, yang kedua ada Sa'jah Tamimiyah, dan yang ketiga ada Musailamah al-Kadzab. Kejadian ini dapat ditumpas oleh Abu Bakar pada masa pemerintahannya, yaitu 2 tahun 3 bulan dengan menyiapkan 11 pasukan tentara kaum muslimin untuk memberantas para perusuh itu. Dan yang terakhir, perkembangan Islam sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa ini, di masa sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam berkembang pesat di masa Khulafaur Rasyidin. Banyak bermunculan kerajaan Islam di dunia, juga berkembang pesat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.